451. Membuat pilihan. Komandan yakin Andalah yang paling memahami seluruh proses pengembangan vaksin. Jadi, beliau berharap Anda bisa mengambil keputusan. Apapun hasil akhirnya, kita akan menanggung konsekuensinya bersama dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dunia ini. Petunjuk, Anda telah memicu misi tahap berikutnya, misi cincin tahap ke-18, vaksin yang tidak stabil. Nama misi, vaksin yang tidak stabil. Deskripsi misi, dengan bantuanmu, para Dark Knight telah menyelesaikan vaksin yang tidak stabil dengan mengembangkan meteorit generasi pertama. Vaksin ini dapat menyebabkan mutasi virus generasi pertama, atau dapat sepenuhnya memusnahkan virus zombie dan mengembalikan kedamaian dunia. Persyaratan misi, silakan tentukan pilihan Anda. Petunjuk, pilihanmu akan sangat memengaruhi alur cerita game selanjutnya. Mohon pikirkan baik-baik sebelum membuat pilihan. Fang Heng melihat petunjuk permainan dan mengelus dagunya. Dia harus membuat pilihan. Itu berarti dia harus bertaruh pada probabilitas. Ayo, Fang Heng berpikir bahwa apapun pilihannya, ia akan menghadapi masalah di kemudian hari. Pilihannya hanyalah antara level yang mudah dan yang menantang. Memilih untuk merilis vaksin tampak lebih tidak terkendali, dan faktor risikonya lebih tinggi. Jenius, mengapa kamu tidak membuat pilihan yang lebih aman? Mo Jiawei menyarankan untuk mengurangi risiko. Dia memiliki pikiran yang jernih. Sebagai perbandingan, Fang Heng telah mencurahkan begitu banyak upaya untuk Distrik 7 sejak lama dan bahkan menemukan sesuatu tentang eksperimen Hila. Namun, ia masih belum menyelesaikan misinya. Namun, belum ada kabar tentang eksperimen Hila di Distrik 8. Bagaimana mungkin mereka menyelamatkan dunia begitu saja? Jelas sekali ada jebakan. Fang Heng tidak langsung mengambil keputusan. Ia malah bertanya, jika kita memilih untuk menunda rilis vaksin untuk saat ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan vaksin yang terkonfirmasi aman? Semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Qiu Yaokang secara bersamaan. Sulit untuk mengatakannya. Terlalu banyak faktor yang dapat memengaruhi pengembangan vaksin. Satu mutasi saja bisa mengubah segalanya. Bisa jadi butuh 1 tahun atau bahkan puluhan tahun. Hati Fang Heng tenggelam. Dia juga ingin mengurangi risiko, tetapi tidak ada cukup waktu. Fang Heng akan terekspos pada peringkat papan peringkat poin kontribusi alur cerita utama Distrik 8 dalam 1,5 hari. Bahkan jika dia menghabiskan semua poin Raja Dewa untuk menunda pemaparannya, paling lama masih akan ada 1 minggu lagi. Pada hari ia terbongkar, organisasi Night Owl akan mengetahui bahwa Distrik 8 telah memulai kembali misi alur cerita utama. Mereka kemungkinan akan terus membuat masalah. Selain itu, ada juga serikat game dan federasi di Distrik 8. Bahkan Kou Huai dari Distrik 7 akan ikut campur dan menimbulkan masalah baginya. Saat itu, rahasia bahwa ia memiliki perangkat penghancur ruang angkasa tier 3 mungkin juga akan terbongkar ke orang luar. Semakin Fang Heng memikirkannya, semakin ia merasa terganggu. Dia hampir bisa meramalkan banyak hal menyusahkan yang akan segera terjadi. Dia harus bergegas. Fang Heng merasa bahwa ia harus membuat pilihan yang berisiko. Meskipun dia merasa itu akan menjadi jebakan, dia tidak punya pilihan selain melompat masuk. Fang Heng memutuskan untuk berjuang sedikit lagi. Bagaimana kalau kita kompromi antara kedua pilihan itu? Bagaimana kalau kita buat area kecil untuk pengujian? David merasa sangat bimbang. Ia berkata, mengendalikan mutasi itu cukup sulit. Pengujian di area kecil saja tidak berarti. Setidaknya kita harus memperluas pengujian ke seluruh wilayah. Namun, dengan cara ini, virus dari vaksin yang dirilis akan menyebar melalui udara, air, dan tanah. Lalu, kita mungkin akan kehilangan kendali atas seluruh prosesnya. Qiu Yaokang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan mengoptimalkan vaksin hanya jika kita mengujinya di area yang luas. Tapi itu terlalu berisiko. David khawatir. Ia melanjutkan, jika terjadi kecelakaan, virus akan bermutasi setelah distimulasi. Kemungkinan besar vaksin akan gagal. Selain itu, virus zombie kemungkinan akan berevolusi menjadi virus super. Saat itu, kita bahkan mungkin menghancurkan dunia dengan tangan kita sendiri. Memang ada kemungkinan seperti itu, tapi menurutku itu pilihan paling efektif jika kita bertaruh. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan mencapai terobosan bahkan jika kita menghabiskan 10 tahun, kata Qiu Yaokang. Fang Heng, ini terserah padamu. Bagaimana menurutmu? Fang Heng berada dalam dilema. Apa yang harus dia lakukan?
Keduanya adalah jebakan. Dia hanya bisa memilih yang dangkal. Fang Heng menggaruk rambutnya, merasa sedikit kesal. Dia hendak menjawab ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tunggu sebentar, Qiu Yaokang. Sebenarnya, kita hanya perlu mendapatkan data uji vaksin yang sudah dirilis sebelum mengoptimalkannya, kan? David dengan bingung berkata, tapi, Fang Heng, kita harus melakukan uji coba skala besar untuk mendapatkan datanya, dan uji coba itu akan memiliki kemungkinan mutasi. Qiu Yaokang mengangkat alisnya. Ia samar-samar memahami makna tersembunyi dari perkataan Fang Heng. Fang Heng, maksudmu dunia paralel? Ya, Fang Heng mengangguk dan berkata, karena terlalu berbahaya untuk menguji vaksin di sini, aku bisa melakukannya di dunia paralel. Aku yakin mereka akan sangat bersedia membantuku. Benar, kita bisa membawa risikonya ke distrik 7. Mendengar itu, Mo Jiawei berteriak keras dan bertepuk tangan. Dia pikir ide Fang Heng sungguh cemerlang. Jika mereka melemparkan vaksin ke distrik 7, hasil terburuknya adalah hancurnya distrik itu, dan federasi akan hancur. Namun, mereka akan dapat mengumpulkan informasi yang relevan tentang vaksin di distrik 7. Misalkan mereka beruntung karena vaksin tersebut memecahkan masalah virus zombie. Dengan begitu, Fang Heng bisa mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi alur cerita utama dan langsung menyelesaikan alur cerita utama di distrik 7. Dengan begitu, ia bisa menduduki distrik tersebut. Itu pasti akan menang. Qiu Yaokang memejamkan mata dan mempertimbangkan dengan saksama rencana yang diajukan Fang Heng. Ia mengangguk dan berkata, rencanamu secara teori memang layak. Tapi, David agak ragu. Tapi vaksin yang tidak stabil itu mungkin juga berdampak buruk pada dunia paralel. Bukankah sebaiknya kita berkomunikasi dulu dengan para Dark Knight di dunia itu? Fang Heng merasa agak bersalah. Dia berpikir dalam hati, lupakan saja Dark Knights di distrik 7. Mereka sekarang menjadi musuh. Aku akan pergi dan berkomunikasi dengan mereka. David, dunia itu mengerikan. Kita harus bergegas. Ini cara terbaik untuk menyelamatkan dunia. Oke, David berhenti memaksa. Qiu Yaokang mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan meminta seseorang untuk mengorganisir informasi dan memberikan sampel vaksin serta metode produksinya. Saya perlu menindaklanjuti rencana penelitian secara langsung dan mendapatkan semua informasi terkait vaksin dengan segera. Itu berarti aku harus menyampaikan pesan antara distrik 7 dan distrik 8 setiap hari, kan? Fang Heng mengusap bahunya dan setuju. Baiklah, oke. Lalu, muncullah sebuah pertanyaan dalam benak Fang Heng. Setelah mendapatkan vaksin, haruskah saya membuangnya ke distrik 5 atau 7? Haruskah saya mengambil risiko ke federasi di distrik 7 atau organisasi anti-federal di distrik 5? Setelah berpikir sebentar, Fang Heng mendapat jawabannya. Pergi ke distrik 7. Distrik 5 tidak memiliki ruang penelitian. Ia hampir tidak dapat menyelesaikan produksi vaksin, pengumpulan sampel bahan percobaan, dan analisis sampel percobaan akhir dalam waktu singkat. Namun, ia dapat memanfaatkan kekuatan pasukan pemulung di distrik 7. Mengingat waktunya, dia tahu pilihan terbaik adalah pergi ke distrik 7. 452, tahap keempat. Markas besar federasi di distrik 7. Semua orang terdiam. Dalam semalam, 5 tempat perlindungan di bawah federasi di wilayah Sungai Kuda Putih diserang oleh bentuk Tyrant fusi dan hancur total. Ini laporan dari kantor pusat sekarang. Kepala Departemen Intelijen, Xiao Changle, menyerahkan berkas tersebut. Ia berkata dengan suara berat, berdasarkan gambar yang kami peroleh tadi malam, kami kini dapat mengonfirmasi bahwa distrik 7 telah memasuki tahap keempat dalam permainan, tahap penyebaran bentuk cacing mutan. Zombie mutan tingkat tinggi itulah yang menyerang tempat penampungan tadi malam. Mereka adalah gabungan zombie dan cacing mutan. Sementara para komandan membaca laporan itu, Xiao Changle terus menjelaskan. Zombie fusi cacing mutan dimodifikasi sesuai rencana Nemesis perusahaan meteorit sebelumnya. Kekuatannya mendekati tier 5. Selain itu, zombie mutasi ini memiliki kemampuan yang sulit kita hadapi. Ia dapat mereproduksi cacing mutan. Gambar pada layar besar di ruang rapat diganti dengan foto cacing ungu. Seperti yang bisa Anda lihat, zombie bentuk cacing mutan fusi dapat menyebarkan cacing sekecil itu. Cacing-cacing ini sangat berbahaya. Mereka dapat dengan cepat menginfeksi pemain dalam waktu singkat. Karena ukurannya yang kecil, mereka bahkan dapat dengan mudah melewati pengaturan pertahanan di luar tempat perlindungan pemain dan langsung menyerang pemain yang berjaga di dalam.
Mode serangan seperti ini cukup sulit untuk dilawan. Saat Kou Huai cepat-cepat membolak-balik laporan itu, urat-urat di dahinya menonjol. Itu adalah tahap keempat permainan. Dalam sejarah permainan, hanya satu server yang mengalami tahap keempat, yaitu beberapa wilayah permainan yang telah hancur. Pada tahap keempat, seluruh server hancur. Dunia kiamat zombie juga lenyap sepenuhnya, dan semua pemain tewas. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Federasi telah memblokir semua informasi yang relevan tentang insiden itu. Karena itu, informasi tentang wujud cacing mutan fusi zombie selalu dirahasiakan. Kou Huai menyadari bahwa situasinya sulit. Itu adalah pertarungan antara dia dan Fang Heng. Mengapa seluruh distrik 7 akan dihancurkan? Khusus pagi ini, ia telah menerima total 8 panggilan telepon dari berbagai departemen atasannya. Saat ini, seluruh pos komando permainan dasar dunia permainan sedang memperhatikan distrik 7 zombie apokalipse. Ini adalah pertama kalinya Kou Huai menerima perhatian seperti itu dari atasannya. Xiao Changle, kamu sudah menjelaskan dalam laporanmu bahwa secara teoritis, Cook Barn baru bisa mengembangkan zombie cacing mutan fusi setelah pasukan pemulung berkembang hingga skala tertentu. Bagaimana ini bisa terjadi sekarang? Kenapa mereka muncul sekarang, dan tiba-tiba kita sudah berada di tahap keempat? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu, Xiao Changle merasa getir. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, ini bukan yang diharapkan oleh Departemen Intelijen. Kou Huai menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Jadi, Fang Heng bersusah payah menangkap para ksatria kegelapan hanya untuk mendapatkan zombie berwujud cacing mutan. Apalagi yang bisa dikatakan Xiao Changle? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya, Xiao Changle memutuskan untuk terus menundukkan kepalanya. Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda tanpa informasi yang relevan. Jadi, apa yang kau tahu? Kurasa Departemen Intelijen Federasi bisa dihapuskan saja. Kou Huai tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Departemen Intelijen Federasi sungguh tidak berguna. Sejak ia mulai bertarung dengan Fang Heng, ia jelas memiliki keunggulan secara keseluruhan. Ia pikir ia bisa menghancurkan Fang Heng dengan satu tamparan, tetapi ternyata ia terus-menerus ditipu oleh Fang Heng. Dalam hal kecerdasan, Fang Heng selalu selangkah lebih maju dari mereka. Sekarang, Fang Heng telah membalikkan keadaan. Dia bahkan mulai memikirkan cara untuk menghancurkan distrik 7. Izinkan saya bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada cara untuk mengatasi cacing-cacing itu? Kami sedang menelitinya. Xiao Changle menundukkan kepalanya, tak berani menatap Kou Huai sama sekali. Kurasa kita bisa memanfaatkan kekuatan Dark Knights untuk meneliti cacing mutan dan mencoba mengembangkan vaksin yang bisa melawan cacing mutan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kepala Xiao Changle bahkan lebih rendah. Dia tidak berani menjawab pertanyaan Kou Huai. Akan memakan waktu paling sedikit 1 bulan, bahkan berdasarkan estimasi optimis. Ia takut akan langsung dipukuli sampai mati jika menjawab seperti itu. Aku bertanya padamu, saya belum tahu. ... Hari sudah mulai gelap. Osborn berada di benteng di area tambang terbengkalai yang baru saja diduduki oleh pasukan pemulung. Dia berdiri di luar pintu aula di lantai 2 bawah tanah, bersandar di dinding dan dengan lembut menggosok pelipisnya. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu singkat 48 jam sejak pemimpin baru mengambil alih Scavenger Army. Fang Heng mengembangkan ramuan Panglima Perang, menyerang cabang Dark Knights, dan menemukan kotak rahasia Meteorite Company. Tadi malam, dia bahkan menyelesaikan uji penelitian dan pengembangan untuk bentuk tiran fusi. Fang Heng telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Rasanya seperti mimpi. Osborn juga terpaksa sibuk dengan Fang Heng sepanjang hari. Sampai saat ini, dia akhirnya punya waktu untuk beristirahat. Dengan bunyi, ding, pintu lift di ujung lorong terbuka. Ni Sengtao keluar dengan wajah gembira. Ia langsung berjalan menuju aula. Apakah bos ada di dalam? Ya, dia ada di aula, jawab Osborn. Dia menjalani tes wujud tiran fusi tadi malam dan baru kembali pagi ini. Lalu dia tinggal di aula. Dia bilang jangan ganggu dia kecuali darurat. Ni Sengtao sangat terkejut. Apa? Bentuk fusi tiran? Apakah itu eksperimen bentuk tiran modifikasi peninggalan Tuan Cook? Ya, bentuk tiran fusi adalah senjata hebat yang ditinggalkan oleh Cook Barn. Dengan itu, kekuatan pasukan pemulung mereka akan meningkat secara signifikan. Ni Sengtao bersemangat dan langsung bertanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana situasi ujiannya? Tadi malam,
dia membersihkan total 14 tempat penampungan berukuran kecil dan menengah. 14. Mata Ni Sengtao melebar. Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Bagaimana bentuk tiran fusi bisa begitu kuat? Ya, 14. Hasil tes pendahuluannya sempurna. Osborn tidak menyukai reaksi Ni Sengtao yang berlebihan, meskipun dia juga terkejut ketika baru saja mendengar berita ini. Osborn melanjutkan bertanya, kenapa kamu di sini? Ada yang ingin dilaporkan? Ya, Ni Sengtao sedikit menyesuaikan suasana hatinya yang gembira. Lalu ia melanjutkan, aku harus melaporkan sesuatu yang tidak biasa kepada bos. Telah terjadi serangan cacing mutan di wilayah Sungai Kuda Putih di dekat sini. Banyak tempat perlindungan para penyintas telah diserang oleh cacing mutan, hampir semuanya musnah. Sekarang, semua tempat perlindungan para penyintas panik. Ini kabar baik untuk kita, kan? Aku sudah meminta seseorang untuk mengujinya. Sama seperti virus zombie, anggota pasukan pemulung tidak akan diserang oleh cacing mutan. Mata Ni Sengtao berbinar gembira. Dengan kesempatan ini dan wujud tiran fusi bos yang baru dikembangkan, kita dapat dengan cepat memperluas wilayah dan menduduki wilayah Sungai Kuda Putih. Cacing mutan, wilayah Sungai Kuda Putih. Fang Heng tampaknya pergi ke wilayah Sungai Kuda Putih untuk menguji bentuk tiran fusi tadi malam, bukan? Osborn bingung. Ia mengangguk dan berkata, semoga saja begitu. 453, kepanikan atas segerombolan tubuh cacing. Kabar baik yang terus mengalir membuat Ni Sengtao senang. Ia meniru Osborn dan setengah bersandar di dinding di sisi lain. Ia bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kau berjaga di sini? Tidak, saya baru saja kembali belum lama ini. Saya baru saja menerima gelombang rekrutan pertama dari tentara. Saya perlu mengonfirmasinya dengan komandan. Osborn menggelengkan kepala sambil berkata, lagi pula, situasi kita saat ini tidak seoptimis yang kau kira. Pasukan kita telah diserang oleh banyak tim penyintas skala kecil. Mereka menargetkan jalur pasokan kita, dan pergerakan mereka luar biasa lincah. Dalam 2 hari terakhir, kita telah menerima ratusan laporan serangan. Sebagian besar, hal ini telah memengaruhi transportasi pasokan. Ini sangat merepotkan. Jangan khawatir, aku punya firasat kalau komandan pasti akan menemukan jalan. Dia pasti akan membawa kita ke ujung dunia sialan ini. Sambil berbicara, Ni Sengtao menatap pintu yang tertutup rapat di belakangnya. Apa yang dilakukan komandan di dalam? Saya tidak yakin. Saat mereka berdua tengah berbincang, sebuah retakan muncul di pintu yang tertutup rapat. Fang Heng menjulurkan kepalanya keluar pintu dan langsung melihat mereka berdua berdiri di luar. Kalian berdua di sini. Komandan, kami punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Bagus, aku juga punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Masuklah ke aula. Sambil berbicara, Fang Heng mendorong pintu aula hingga terbuka. Ni Sengtao dan Osborn tidak mencurigainya dan melangkah ke ruang bawah tanah bersama-sama. Namun, saat mereka melangkah memasuki aula, Osborn dan Ni Sengtao tercengang. Keduanya saling berpandangan dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Apakah perbaikan alat penghancur ruang angkasa sudah selesai? Di tengah aula, perangkat penghancur ruang berskala besar memancarkan lingkaran riak biru. Teknologi paling canggih milik perusahaan meteorit, mantan komandan perusahaan, Cook Barn, telah mencoba segala cara yang mungkin untuk meniru perangkat penghancur ruang angkasa berskala besar berkali-kali tetapi gagal. Dan sekarang, Fang Heng benar-benar bisa memperbaikinya. Berapa banyak hal yang dapat dia lakukan hanya dalam waktu 48 jam. Ni Sengtao berbalik dan menatap Osborn. Memperbaiki alat penghancur ruang, bukankah dia seorang ahli ramuan? Setelah keterkejutan awal, Osborn menanggapi tatapan Ni Sengtao dan mengangguk padanya, memberinya pandangan. Seorang pembangun mekanik yang dapat mengembangkan bentuk Tyrant fusi adalah seorang ahli ramuan yang berkualifikasi. Ada terlalu banyak rahasia tentang komandan itu, dan Osborn sudah terbiasa dengan itu. Fang Heng berdiri di depan perangkat penghancur ruang angkasa berskala besar. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Langkah ketiga dari rencana serangan balik Federasi, perbaikan alat penghancur ruang angkasa, telah selesai. Dengan alat penghancur ruang angkasa, ia akhirnya tidak bertarung sendirian. Ia bisa menghubungi Leveway Gaming Guild di dunia luar. Fang Heng sudah punya rencana bagus untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, ia akan pergi ke markas Leveway Gaming Guild untuk membangun titik teleportasi perangkat penghancur ruang cabang, lalu membangun menara penginderaan medan magnet untuk memperluas jangkauan penginderaan medan magnet.
Ia akan memikirkan cara untuk mencari lebih banyak sampel organisasi Hila, dan ia akan meningkatkan jumlah modifikasi untuk wujud fusi Tyrant serta meningkatkan keseluruhan kekuatannya. Adapun Federasi, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka saat ini. Untuk mencegah mereka menimbulkan kerusakan, dia harus memberi mereka beberapa masalah. Secara kebetulan, vaksin di Distrik 8 adalah rencana yang bagus. Pertama, mereka harus memikirkan cara untuk memproduksi antibodi vaksin secara massal dan menyebarkannya di area belakang Federasi. Kemungkinan besar, vaksin tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diketahui, mengganggu tata letak Federasi, dan memperlambat mereka. Oleh karena itu, sebelum ia pergi mencari Tian Zhen, pemimpin Serikat Left Wei, ia harus kembali ke markas pasukan pemulung dan membangun titik teleportasi cabang. Kemudian, ia harus meminta Ding Min untuk mempercepat produksi massal ramuan vaksin. Sekarang saatnya, Komandan, kami sudah menyelesaikan rekrutmen gelombang pertama. Ini daftar rekrutmennya. Osborn melangkah maju dan menyerahkan daftar itu kepada Fang Heng. Fang Heng menyipitkan matanya dan menyimpan daftar itu. Dia akan meminta Chen Yu dan Tian Zhen untuk menyelidikinya dan melihat apakah ada pemain yang terlibat. Osborn melanjutkan laporannya, selain itu, tempat penampungan tersebut telah diserang oleh berbagai tim penampungan skala kecil selama 2 hari terakhir. Jalur pasokan kami sangat terbatas. Fang Heng juga mendengar tentang berita yang dirilis Federasi 2 hari lalu. Federasi telah meminta para pemain untuk bekerja sama menghadapi pasukan pemulung. Setelah mereka berhasil menimbulkan kerusakan pada pasukan pemulung, mereka akan memberikan hadiah dan kompensasi kerusakan perang. Banyak pemain yang terbutakan oleh manfaat yang ada di depan mata mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyerang markas pasukan pemulung secara langsung, tetapi mereka masih dapat menimbulkan masalah bagi jalur pasokan Fang Heng. Taktik serangan dan gangguan musuh berskala kecil yang diorganisir oleh tim pemain sangatlah merepotkan. Mereka akan memberikan tekanan besar pada logistik pasukan pemulung. Seiring berjalannya waktu, ramuan Panglima Perang dan ramuan Dewa di garis depan tidak dapat diisi ulang. Pada saat itu, kekuatan dan moral tim akan sangat berkurang. Bahkan, ada kemungkinan mereka akan musnah. Federasi masih punya cara untuk bermain kotor. Fang Heng merasa masalah ini agak merepotkan, dan dia belum punya ide bagus untuk saat ini. Dia juga tidak punya waktu dan tenaga untuk berurusan dengan pemain itu satu persatu. Untuk sementara, perkuat tim penjaga dan perkuat pertahanan jalur pasokan. Aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, mengerti. Ni Sengtao juga melaporkan kepada Fang Heng, Tuan Fang Heng, saya menerima kabar bahwa ada anomali yang nyata di wilayah Sungai Kuda Putih tadi malam. Sejumlah besar bangkai cacing telah muncul. Bangkai cacing mutan ini telah menyebabkan kerusakan parah pada sebagian besar tempat perlindungan para penyintas di wilayah Sungai Kuda Putih. Saya pikir sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Mendengar ini, Fang Heng tertegun. Tubuh cacing yang tidak diketahui. Wilayah Sungai Kuda Putih. Mengapa kedua nama ini terdengar familiar? Fang Heng membuka catatan permainan dan membolak-balik beberapa halaman. Petunjuk, tubuh cacing mutasi Anda telah melancarkan serangan, menyebabkan kerusakan 3 poin. Petunjuk, tubuh cacingmu yang bermutasi telah menerima kerusakan fatal. Ia mati. Petunjuk, tubuh cacing Anda yang bermutasi sedang mencoba menjadi parasit. Petunjuk, tubuh cacing Anda yang bermutasi telah menyelesaikan infeksi sistem saraf pusat. Ada ribuan petunjuk permainan berurutan. Baru saat itulah Fang Heng menyadari bahwa 1000 cacing mutan ungu yang telah dilepaskannya tadi malam dengan menggunakan keterampilan bentuk Tyrant Fusi, tidak semuanya mati. Setelah dia offline, tubuh cacing mutan yang bersiaga mulai berkeliaran tanpa tujuan di wilayah Sungai Kuda Putih, mencoba menjadi parasit bagi siapapun yang mereka temui. Sehari berlalu, para pemain di wilayah Sungai Kuda Putih sangat menderita. Bahkan ada 2 tempat perlindungan yang hampir runtuh karena tubuh cacing. Tubuh cacing mutan benar-benar bisa sekuat itu. Fang Heng mengelus dagunya dan mulai berpikir. Saat ini, termasuk proliferator, ia dapat memiliki maksimal 8 bentuk Tyrant Fusi. Dengan kata lain, dalam kondisi ideal, ia dapat menghasilkan 400 tubuh cacing mutan kecil per jam. Mungkin dia bisa membiarkan tubuh cacing kecil itu pergi ke tempat perlindungan garis depan Federasi untuk bermain dan menyebabkan lebih banyak kekacauan bagi mereka. Rencananya berhasil. Mata Fang Heng membara. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, Ni Sengtao, jangan bergerak dulu.
Mari kita tunggu sebentar lagi dan kumpulkan tim untuk melindungi tim logistik. Baru-baru ini, saya harus mengangkut sejumlah material penting. Pertama-tama, saya harus memastikan keamanan material ini. Pasti tidak ada masalah. Ni Sengtao menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ya, dimengerti." 454, rencana disetujui. Item, vaksin antivirus khusus. Deskripsi, sampel vaksin dikembangkan oleh Dark Knights, Distrik 8. Deskripsi, vaksin ini dikembangkan untuk melawan virus generasi pertama. Vaksin ini sangat tidak stabil dan memiliki risiko yang sangat besar. Deskripsi, kemampuan anti-infeksi pemain meningkat pesat setelah injeksi, durasi terkait dengan atribut dasar, maksimum 30 hari. Sampel vaksin yang dikembangkan dari meteorit generasi pertama. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Dark Knights. Ding Min menerima vaksin dari Fang Heng. Dia menatap Fang Heng dengan pandangan aneh, seakan ingin melihatnya sepenuhnya. Baru sehari, jadi bagaimana Fang Heng mendapatkan vaksin? Itu tidak penting. Berapa lama kita perlu mereplikasinya dengan sukses? Tidak, ini sangat penting. Kelihatannya sangat tidak stabil. Saya punya alasan untuk menduga ini telah dimodifikasi. Ding Min memegang sampel di tangannya dan mengamatinya dengan ekspresi serius. Tidak akan. Aku jamin itu tidak akan jadi masalah. Sambil berbicara, Fang Heng merogoh tasnya dan menyerahkan topeng enigma biru tua. Oh iya, aku hampir lupa. Aku juga membawakan ini untukmu. Ding Min merasa sangat terkejut. Sampel dari set eksperimen. Kau benar-benar menemukan sampel enigma Deep Blue. Perhatian Ding Min langsung tertarik pada bungkusan masker di tangan Fang Heng. Ia langsung melupakan soal vaksin itu. Ia mengambil masker itu dan mulai mengamatinya. Bagus sekali. Dengan sampelnya, kami bisa langsung menganalisis masker dan mengembangkan metode yang lebih efisien. Bagaimana sampelnya bisa diawetkan dengan baik? Petunjuk, tingkat kesukaan terhadap Ding Min sedikit meningkat. Petunjuk, loyalitas Ding Min kepada pasukan pemulung telah meningkat menjadi 94. Batuk, batuk. Melihat Ding Min mengamati masker selama lebih dari 10 menit, Fang Heng tak kuasa menahan diri untuk menyela, "Dokter Ding, vaksin ini sangat penting bagi kami." Aku tahu. Perhatian Ding Min masih tertuju pada daftar bahan dalam kemasan masker. Saya akan mempelajari sampel vaksinnya. Tidak ada gunanya terburu-buru. Saya bisa menyediakan vaksin untuk pengujian besok pagi. Secara teori, dengan bahan yang cukup, diperkirakan dosisnya akan mencapai dosis uji regional sore itu. Ya, saya sudah meminta Ni Sengtao untuk mengambil bahan-bahan obatnya. Dosis uji pertama bisa dijamin. Setelah menerima jawaban akurat dari Ding Min, Fang Heng menghela napas lega. Kepribadian Dr. Ding Min agak aneh, tetapi kemampuannya dalam eksperimen masih meyakinkan. Fang Heng menghitung dengan jarinya. Kemudian, ia masih perlu membangun titik teleportasi cabang alat penghancur ruang angkasa di markas besar tentara. Setelah itu, dia akan bergegas kembali ke markas besar persembunyian Leveway Gaming Guild di malam hari untuk bertemu dengan Tian Zhen. Dia juga akan membangun titik teleportasi di sana. Jika semuanya berjalan lancar, ia bisa menyelesaikan pembangunan titik teleportasi di pagi hari. Ketika saatnya tiba, ia akan bergegas kembali untuk membuat vaksin. Sore harinya, ia akan memulai rencana uji coba proliferasi vaksin. Karena Leveway Gaming Guild kekurangan teknisi yang mampu membangun alat teleportasi skala kecil, Fang Heng hanya bisa secara pribadi membawa sejumlah klon zombie untuk membangunnya. Hari sudah larut malam ketika Fang Heng diam-diam mengendarai truk ke markas utama Leveway Gaming Guild. Fang Heng, aku sudah lama menantikan ini. Tian Zhen begadang dan menunggu Fang Heng untuk waktu yang lama. Saat melihat Fang Heng, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Dia tidak pernah menyangka Fang Heng akan memberinya kejutan besar lagi di hari yang sama. Bentuk Fusion Tyrant. Pagi ini, dia memperoleh beberapa tangkapan layar dari saluran rahasia berisi video serangan wujud Tyrant fusi terhadap tempat perlindungan Federasi tadi malam. Setelah melihat video itu, Tian Zhen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Fang Heng penyebabnya lagi. Kekuatan wujud Tyrant fusi telah mencapai level zombie mutasi tier 5. Seluruh Federasi Distrik 7 terkejut. Apa ini? Melihat para zombie merangkak keluar dari bawah truk satu persatu, Tian Zhen memasang ekspresi aneh. Itu hanya untuk pertunjukan. Fang Heng menguap dan menuangkan sebotol kopi ke mulutnya. Bagaimana? Apa barangnya sudah siap? Tian Zhen curiga. Ia mengangguk dan berkata, mereka semua sudah siap. Ikut aku.
Di bawah pimpinan Tian Zhen, Fang Heng memimpin sekelompok zombie ke lantai 3 ruang bawah tanah tempat penampungan. Bahan-bahan konstruksi untuk titik teleportasi cabang telah disiapkan. Kota-kota berisi bahan-bahan ditumpuk sementara di sudut aula. Fang Heng berjalan ke kota-kota itu dan memeriksanya satu persatu. Efisiensi Lifeway Gaming Guild cukup tinggi. Fang Heng mengangguk puas. Kau cukup cepat. Berita tentang pembangunan celah spasial belum bocor, kan? Tidak, hanya 2 anggota inti serikat yang tahu tentang kerja sama denganmu. Selain itu, sesuai rencana, aku sudah mulai membeli tempat perlindungan dan mengumpulkan berbagai material untuk mempersiapkan pembentukan cabang detektor medan magnet. Sudah ada beberapa perusahaan yang sedang bernegosiasi harga. Kalau kita cepat, kita bisa menyelesaikan pembelian dalam beberapa hari. Masalah utamanya sekarang adalah kami tidak punya cukup uang. Serikat masih kekurangan dana yang besar. Tian Zhen menghela napas dan berkata, ngomong-ngomong, berkatmu juga kita bisa membeli wilayah itu dengan harga lebih murah. Kalau tidak, kita harus mengeluarkan lebih banyak uang. Berkat aku, apa maksudmu? Fang Heng tertegun sejenak. Hah, kau tidak tahu, ini semua berkat wujud fusi Tyrant yang dikembangkan oleh pasukan pemulung. Saat ini, Federasi di luar sedang heboh. Federasi sedang mencari cara untuk menghadapi mayat-mayat cacing mutan itu. Rumor telah beredar bahwa seluruh distrik 7 akan menghadapi ancaman tubuh cacing mutan. Dalam jangka pendek, Federasi tidak punya cara untuk melawan tubuh cacing mutan. Para pemain di distrik 7 merasa distrik tersebut akan sangat terdampak. Selain itu, distrik 8 secara bertahap mulai stabil. Banyak pemain yang cakap mempertimbangkan untuk pindah dari distrik 7 dan memilih distrik 8 yang lebih aman. Sejak pagi ini, sudah ada banyak sekali tempat perlindungan bagi perusahaan Guild Game di distrik timur. Sedangkan untuk 3 distrik lainnya, Guild Game-mu belum terdampak oleh mayat cacing mutan untuk sementara waktu. Kurasa mereka juga masih menunggu dan melihat. Fang Heng mengerutkan bibirnya dan merenung. Dia tidak menyangka tubuh cacing mutan itu begitu berguna hingga akan menimbulkan dampak yang begitu besar pada federasi. Sayangnya, situasi pasukan pemulung mereka saat ini juga sedang tidak baik. Mereka kekurangan anggota dan kekuatan tempur. Kalau tidak, ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berekspansi secara besar-besaran dan langsung menghajar federasi sampai mati. Federasi telah mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka sedang merekrut metode untuk mengendalikan tubuh cacing mutan. Mereka juga menawarkan hadiah. Selama mereka menemukan cara untuk mengatasi tubuh cacing mutan, mereka akan dapat menyediakan sumber daya yang setara dengan 3 tempat perlindungan skala besar sebagai hadiah. 3 tempat perlindungan skala besar. Banyak sekali. Fang Heng terkejut dengan kemurahan hati federasi. Tampaknya federasi benar-benar terdesak ke tepi jurang. Tepat sekali. Wakil Komandan Lifeway Gaming Guild, Zhong Lei, mengerutkan bibirnya dan berkata, Kou Huai benar-benar berdarah kali ini. Untuk sesaat, Fang Heng juga terpesona oleh hadiah itu. Ia bahkan ingin melaporkan diri untuk menerima hadiah itu. Antibodi vaksin yang dikembangkan oleh Distrik 7 juga akan bekerja pada tubuh cacing mutan. Tunggu sebentar, melaporkan dirinya ke federasi untuk menerima hadiah. Mungkin itu bisa dilakukan. Mata Fang Heng menyipit, memperlihatkan tatapan serakah. 455, optimasi terbalik. Fang Heng, ada apa? Tidak ada. Fang Heng tersadar kembali. Ia menepuk bahu Tian Zhen dengan penuh semangat. Sejujurnya, aku sudah memikirkan sebuah rencana. Bukankah kita kekurangan uang? Katakan padaku, bolehkah kita meminta uang kepada federasi? Minta uang ke federasi. Apa maksudnya? Tian Zhen bingung ketika mendengar itu. Hehe. Fang Heng terkekeh dan berbisik di telinga Tian Zhen. Tian Zhen memiliki ekspresi aneh. Ini akan berhasil. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Serahkan sisanya padaku. Kau hanya perlu menyiapkan materi lanjutannya. Fang Heng mengeluarkan sebuah daftar dari sakunya. Ngomong-ngomong, ada juga daftar rekrutmen baru untuk pasukan pemulung. Bantu aku melihat apakah ada yang familiar. Tian Zhen masih sedikit curiga saat dia mengambil daftar itu. Dia tahu tentang daftar itu, tetapi rencana Fang Heng terlalu. Baiklah, kalian lanjutkan saja. Serahkan sisanya padaku. Fang Heng berkata sambil mendorong Tian Zhen dan Zhong Lei keluar dari aula. Ledakan. Pintu aula tertutup rapat. Zhong Lei dan Tian Zhen bisa mendengar suara pintu dikunci. Zhong Lei merasa canggung. Ia menoleh ke Tian Zhen dan bertanya, Komandan, ini. Tian Zhen berpikir sejenak.
Kini setelah keadaannya begini, dia memutuskan untuk terus mempercayai Fang Heng. Kamu tetap di sini. Kalau Fang Heng butuh sesuatu, bantu dia. Oke, jika kamu punya berita, segera beritahu aku. Dipahami. Keesokan harinya, Tianzhen kembali ke tempat penampungan hewan buruan. Pagi harinya, ia baru saja menandatangani perjanjian dengan sebuah perusahaan untuk membeli aset rumah singgah di Distrik 7 secara mencicil. Terlalu banyak hal yang terjadi di Distrik 7 baru-baru ini, membuatnya lelah secara fisik dan mental. Semua kekacauan dan ketidaktertiban dimulai ketika Fang Heng memasuki Distrik 7. Tianzhen menyadari bahwa pemikiran Fang Heng sedikit aneh setelah kontak singkatnya dengan Fang Heng selama beberapa hari terakhir. Lebih tepatnya, Tianzhen merasa bahwa rencana Fang Heng agak tidak realistis. Mungkin bekerja sama dengannya bukanlah rencana terbaik. Tidak, Tianzhen menguatkan diri dan menjernihkan pikiran kacau dalam benaknya. Karena dia sudah menentukan pilihannya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Komandan, sambil berpikir, Zonglei buru-buru mendorong pintu dan masuk. Akhirnya kau kembali. Fang Heng membutuhkan banyak bahan bangunan dan bahan obat. Dia menyuruh kita mempersiapkannya terlebih dahulu. Dia bilang akan mengirimkan sejumlah bahan nanti, dan dia juga menyuruh kita bersiap membeli bahan obat berikutnya. Dia akan memberitahu kita detail bahan obatnya sebentar lagi. Secepat itu, Tianzhen mengerutkan kening. Untuk pertaruhan ini, ia sudah mengajukan pinjaman dari lembaga keuangan. Namun, prosesnya tidak secepat itu. Pinjaman tersebut masih membutuhkan waktu untuk disetujui. Rantai permodalan mereka sangat ketat. Mereka tidak punya uang lebih untuk membeli bahan obat. Ya, dia sedang terburu-buru. Dana kita saat ini tidak cukup. Tianzhen mengerutkan kening. Lupakan saja. Aku akan pergi dan bicara dengannya. Jangan pergi. Dia sudah pergi. Dia pergi. Tianzhen semakin bingung. Bukankah mereka sudah sepakat untuk membangun pintu teleportasi di dalam tempat perlindungan mereka? Kenapa dia pergi begitu saja? Zonglei menutup pintu kantor di belakangnya. Ia berjalan ke depan kantor dengan penuh semangat dan berbisik, Dewa Fang Heng menggunakan jalur teleportasi untuk kembali ke markas utama pasukan pemulung tadi pagi. Ketika ia pergi, ia meninggalkan beberapa keping kristal biru untuk kita. Tianzhen tertegun. Tunggu, pelan-pelan. Maksudmu, Fang Heng sudah membuat alat teleportasi? Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dalam satu malam, apakah jalur teleportasi sudah selesai? Tianzhen awalnya tidak mempercayainya, tetapi kemudian dia memikirkan rencana yang dikatakan Fang Heng tadi malam. Setelah tertegun cukup lama, senyum muncul di wajah Tianzhen. Bagus, itu bagus. Ternyata dia terlalu berpikiran sempit. Kalau begitu, Fang Heng benar-benar bisa melaksanakan rencana itu. Tianzhen mendesah dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan rekan setim yang baik. Rekan-rekan setimnya di masa lalu, sudah beruntung karena dia tidak harus membantu mereka membersihkan pantat mereka. Suasana hati Tianzhen langsung membaik, dan ekspresi sedih di wajahnya menghilang. Dia sangat gembira karena telah membuat pilihan yang sangat baik. Tidak, Tianzhen tiba-tiba berdiri lagi. Dia tidak mungkin menjadi rekan setim yang tidak kompeten yang akan menjatuhkannya. Zonglei, bersiaplah. Kumpulkan semua orang di tim yang bisa kita percaya. Kita punya urusan mendesak yang harus diselesaikan selanjutnya, dan kita tidak boleh membuat kesalahan. Ya, Zonglei merasa bahwa Komandan Tianzhen selalu sangat tenang. Jarang sekali ia menunjukkan kegembiraan dan kesedihan sebesar ini seperti hari ini. Tunggu apa lagi? Cepat selesaikan. Tapi Komandan, mengenai pendanaan, kita harus. Jangan khawatir, Federasi akan segera membantu kita menyelesaikan masalah ini. Di markas pasukan pemulung, Komandan Fang Heng, saya telah menyelesaikan penelitian dan pengembangan badan vaksin. Kita bisa mulai produksi massal sekarang. Selain itu, saya telah merekayasa ulang vaksin sesuai permintaan Anda. Ramuan antibodi yang diekstrak dari vaksin dapat berpengaruh pada tubuh cacing mutan. Bahkan jika sudah diserang oleh tubuh cacing mutan, vaksin dapat langsung membunuh tubuh cacing mutan yang bersifat parasit di dalam tubuh. Namun, cara ini hanya efektif pada tahap awal parasit. Setelah parasit menguasai pusat saraf inang, kematian tubuh cacing mutan akan menyebabkan kematian tubuh inang juga. Ding Min melaporkan pekerjaannya kepada Fang Heng dengan serius. Namun, wajahnya masih tertutup topeng, yang membuat Fang Heng merasa sedikit aneh.
Petunjuk, pemain telah memperoleh item, suntikan tubuh cacing mutan. Barang, suntikan tubuh cacing mutasi. Deskripsi, setelah disuntikkan, darah manusia akan mengandung antibodi khusus. Antibodi ini akan menyebabkan tubuh cacing mutan bereaksi, membuat tubuh manusia kebal terhadap parasit tubuh cacing mutan. Fang Heng memegang sampel suntikan yang sudah lengkap di tangannya dan mengamatinya. Bagus sekali. Dengan benda ini, dia bisa menukarnya dengan 3 tempat perlindungan dari Federasi. Tetapi, tampaknya itu suatu kerugian. 3 material tempat berlindung berskala besar itu setara dengan memberikan potongan besar pada bentuk fusi Tyrant miliknya. Fang Heng menyentuh dagunya dan merenung sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Ding Min. Ding Min menatap Fang Heng. Ada pertanyaan lain. Dr. Ding Min, bisakah Anda lebih mengoptimalkan efek suntikannya? Ding Min menolak, tidak perlu. Efeknya sudah mencapai batasnya. Tidak. Maksudku, bisakah kau menyesuaikannya ke arah sebaliknya untuk melemahkan efek suntikan dan mengubahnya menjadi suntikan yang efektif sementara? Fang Heng memberi isyarat dengan tangannya. Oh, maksudku, untuk mengubahnya menjadi suntikan yang hanya efektif setelah diparasit. Ding Min menunjukkan ekspresi bingung. Ini bukan pertama kalinya ia melakukan penelitian dan pengembangan obat. Ini juga pertama kalinya ia mendengar permintaan aneh seperti itu. Juga, Anda harus memperhatikan kerahasiaan selama penelitian dan pengembangan. Tambahkan beberapa bahan obat sekali pakai untuk meningkatkan kesulitan memecahkan formula. Bisakah Anda melakukannya? Ding Min menatap Fang Heng dengan curiga. Dia benar-benar tidak mengerti Fang Heng. Dia terus-menerus mengajukan permintaan-permintaan aneh ini. Masih baik-baik saja. Kesulitan mengubahnya hampir tidak berarti apa-apa baginya. 456, injeksi antibodi. Baiklah, kau bosnya. Beri aku waktu 1 jam lagi. Sudah kuduga, ini bukan masalah untukmu. Kau peneliti terkuat di seluruh pasukan pemulung. Ding Min mendengus dan menggelengkan kepalanya. Ia berbalik dan mulai menulis di buku catatannya. Petunjuk, tingkat kesukaan terhadap Ding Min sedikit meningkat. Petunjuk, loyalitas Ding Min kepada pasukan pemulung telah meningkat menjadi 95. Melihat punggung Ding Min, jantung Fang Heng berdebar kencang. Dia tidak bisa melihat atribut Ding Min saat ini, tapi dia yakin Ding Min pasti peneliti level S. Dalam semalam, dia berhasil menyalin vaksin antibodi virus dan masker perusahaan meteorit berdasarkan informasi dan sampel. Dia harus memikirkan cara untuk menipunya kembali ke distrik 8. Atau ketika masalahnya sudah selesai, dia bisa pergi ke dunia nyata untuk membeli beberapa produk perawatan kulit untuknya. Fang Heng merenung dan terus membuka peta permainan untuk mengamati. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan bisa mendapatkan vaksin antibodi gelombang pertama sore ini. Setelah itu, ia bisa menemukan tempat untuk mendistribusikan vaksin dalam jumlah besar untuk pengujian. Dia harus menemukan tempat yang bagus. Agar tidak mendapat masalah, sebaiknya ia mulai dari 3 wilayah lain di zombie apokalipse distrik 7. Dia akan mulai dari wilayah barat. Sebelum itu, ia harus melakukan sesuatu untuk rakyat Federasi agar bisa mendapatkan lebih banyak uang dari mereka. Dengan pemikiran itu, Fang Heng membawa 8 bentuk Tyrant fusi, termasuk proliferator, dan menuju ke wilayah Sungai Kuda Putih untuk menyebarkan virus cacing mutan. Gelombang cacing mutan menyebar dengan gila-gilaan. Seluruh zombie apokalipse distrik 7 perlahan-lahan menjadi panik karena ini. Invasi tubuh cacing mutan terlalu sulit untuk dipertahankan. Mereka dapat menyusup ke tempat perlindungan dari setiap sudut yang tidak Anda duga, lalu menggigit pakaian Anda dan mengebor tubuh Anda untuk melengkapi parasitisme. Setelah itu, pemain yang diparasit akan menjadi zombie. Zombie akan menyebabkan kerusakan tambahan pada tempat perlindungan. Hanya dalam waktu singkat, jumlah kematian pemain di wilayah White Horse River melonjak. Yang lebih merepotkan adalah bahwa tidak hanya di wilayah Sungai Kuda Putih, tubuh cacing mutan telah mulai menyerang wilayah sekitar Sungai Kuda Putih. Forum pemain di wilayah timur Distrik 7 dipenuhi dengan teriakan. Awalnya, Distrik 7 merupakan wilayah yang sangat stabil. Namun, setelah kedatangan Fang Heng, kekuatan pasukan pemulung meningkat pesat. Ditambah dengan merebaknya gelombang cacing mutan pada tahap ini, kepercayaan pemain terhadap Distrik 7 semakin melemah, dan banyak orang kaya yang memiliki uang lebih mulai memikirkan cara untuk mengungsi dari Distrik 7. Di tengah kekacauan itu, sebuah postingan baru di forum menarik perhatian semua pemain.
Cukup sekali suntik. Parasit cacing mutan. Efeknya langsung terasa setelah sekali suntik. Cepat datang dan lihat. Sebuah iklan. Awalnya, pemain tersebut menganggap iklan ini sebagai lelucon. Namun, ketika mereka mengekliknya, mereka menemukan bahwa postingan tersebut sebenarnya diposting oleh Lifeway Gaming Guild. Vaksin antibodi yang dikembangkan oleh Lifeway Gaming Guild dapat digunakan melawan infeksi badan cacing mutan yang baru-baru ini muncul. Vaksin. Dalam beberapa jam, jumlah pertanyaan kooperatif ke Lifeway Gaming Guild telah meledak. Tian Zhen saat ini sedang duduk di kursi kantornya, merasa sangat nyaman. Dia baru saja menolak permintaan federasi untuk membeli vaksin tubuh cacing mutan darinya. Pihak lain telah menawarinya jumlah sumber daya yang setara dengan 4 tempat penampungan. Tian Zhen sangat tergoda saat itu, tetapi dia tetap menolak. Dia tahu betul bahwa Kou Huai pasti akan meneleponnya secara pribadi. Seperti yang diharapkan, beberapa menit kemudian telepon berdering. Itu Kou Huai yang menelepon. Kou Huai, kita teman lama. Apa kau tidak percaya padaku? Aku bersumpah, bukan berarti aku tidak mau memberimu formulanya. Aku memang tidak punya formulanya, tapi aku bisa memberimu produk jadinya. Sesuai kesepakatan dengan Fang Heng, Tian Zhen menjelaskan kepada Kou Huai, baiklah, tentu saja, tidak ada masalah. Namun, produksi suntikannya sangat sulit. Batch pertama suntikan telah dijual ke guild-guild game besar. Selain itu, kami membutuhkan banyak sumber daya medis untuk memproduksinya. Kami masih perlu meluangkan waktu untuk mempersiapkan suntikannya. Apa? Perlu dipercepat. Bukannya mustahil, tapi kita butuh lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Kita masih perlu menyesuaikan harga. Di ujung telepon yang lain, wajah Kou Huai tampak muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lifeway Gaming Guild tidak mempertimbangkannya. Kou Huai menyadari bahwa sejak Fang Heng memasuki Distrik 7, kendalinya atas Distrik 7 menjadi semakin lemah. Setelah operasi ini selesai, hal pertama yang akan dilakukannya adalah menghukum Lifeway Gaming Guild. Bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Dan juga, sekumpulan sampah dari Departemen Intelijen itu. Bahkan guild pemain sudah mengembangkan suntikan cacing anti-mutan, tapi masih belum ada kabar. Kou Huai mengepalkan tangannya erat-erat hingga berderit. Baiklah, Tian Zhen, kita lakukan saja apa katamu. Aku butuh setidaknya 10.000 suntikan besok malam. Kalau aku tidak bisa, kau yang menanggung akibatnya. Dengan itu, Kou Huai dengan marah menutup telepon. Mendengar nada sibuk di telepon, Tian Zhen diam-diam gembira. Dia belum pernah melihat Kou Huai semarah dan sebal seperti itu sebelumnya. Persekutuan gaming Lifeway telah lama ditekan oleh federasi di Distrik 7, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menang. Itu sungguh luar biasa. Dengan bantuan sumber daya federasi, mereka dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membeli bahan-bahan obat dan tempat perlindungan. Menghabiskan uang federasi untuk berurusan dengan federasi. Fang Heng benar-benar tahu cara bermain. Tunggu. Tian Zhen tiba-tiba mengerutkan kening dan duduk tegak di kursinya. Ada yang salah. Kou Huai bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Dosis tunggal vaksin yang sebelumnya diresepkannya sangat mahal, tetapi Kou Huai tetap setuju. Kou Huai menyetujuinya terlalu cepat dan terus terang. Atau apakah itu karena tubuh cacing mutan telah memberikan terlalu banyak tekanan padanya? Selain itu, Kou Huai juga meminta untuk mengumpulkan setidaknya 10.000 suntikan pada besok malam alih-alih meminta pengiriman gelombang pertama jarum suntik sesegera mungkin. Semakin Tian Zhen memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah aku sudah berlebihan? Tian Zhen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Demi keamanan, ia segera menghubungi saluran internal. Pergi dan selidiki, lihat apakah ada hal aneh yang terjadi di federasi akhir-akhir ini. Cari tahu dengan jelas. Dalam permainan King of Gods tingkat dasar, setiap server dibagi menjadi 4 wilayah. Setelah pengepungan pasukan pemulung oleh federasi, cabang-cabang pasukan pemulung di wilayah barat telah dimusnahkan sepenuhnya. Wilayah barat adalah yang terjauh dari wilayah Sungai Kuda Putih di wilayah timur, jadi untuk saat ini, mereka tidak terancam oleh cacing yang bermutasi. Hari-hari mereka cukup nyaman. Di wilayah barat, Seven Dimension Gaming Union. Lingkaran cahaya biru berkelebat melalui portal di ruang bawah tanah pertama. Fang Heng, mengenakan topeng, berjalan keluar dari portal bersama Zhong Lei dan Ding Min. Noise, wakil presiden tempat perlindungan persekutuan permainan dimensi ke-7, menghampiri Zhong Lei. Zhong Lei,
Teman lamaku, lama tak berjumpa. Ya, lama tak berjumpa. Kali ini, kami menghadapi misi yang merepotkan. Lokasi misinya ada di wilayah barat Anda. Kami perlu menyewa portal Anda selama 1 hari. Maaf merepotkan Anda. 457, wilayah barat. Tidak perlu terlalu sopan. Serikat kita selalu bekerja sama, kata Noise sambil menunjuk deretan truk besar yang terparkir di tepi aula. Truk-truk itu sudah disiapkan untuk kalian. Ada yang perlu kalian lakukan lagi. Apa kalian perlu aku mengirimkan beberapa pemandu untuk mengikuti kalian? Wajah Noise penuh dengan senyum, tetapi dia sedang membuat rencana dalam hatinya. Saat ini, seluruh wilayah timur gemetar ketakutan melihat tubuh cacing mutan itu. Mengapa persekutuan gaming Leveway tiba-tiba datang ke wilayah barat? Mungkinkah mereka datang ke sini untuk memperluas wilayah barat? Sepertinya pihak lawan sedang merencanakan sesuatu yang besar. Tiba-tiba, mereka meminjam lebih dari 20 truk. Aneh, tidak perlu repot-repot. Kita bisa melakukannya sendiri. Zonglei tidak tahu alasan sebenarnya di balik kunjungan Fang Heng. Ia hanya tahu bahwa itu adalah masalah yang sangat penting. Karena itu, ia berbisik di telinga Noise, ini misi rahasia. Jangan bocorkan. Saya mengerti. Noise tersenyum dan mengangguk setuju. Dia meragukan alasan sebenarnya di balik kunjungan Leveway Gaming Guild. Baru-baru ini, masalah cacing mutan telah menjadi topik hangat. Ia merasa hal itu mungkin ada hubungannya dengan vaksin yang dikembangkan oleh Leveway Gaming Guild. Bagaimanapun juga, harga sewa jalur teleportasi itu sangat tinggi. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mendapatkan uang ini. Noise masih enggan menyerah. Ia bertanya, "Kudengar kalian sudah mengembangkan vaksin anti tubuh cacing mutan." Hahaha, ini cuma keberuntungan. Saat ini, kami sudah mulai memproduksi massal. Dengan vaksin anti tubuh mutan ini, saya yakin di bawah kepemimpinan Federasi, krisis cacing mutan akan segera berakhir, kan? Tentu saja, krisis ini akan berlalu dengan sangat cepat. Noise mengangguk dan berhenti bertanya, itu jalur barang. Setelah pintunya terbuka, truk akan memasuki lantai pertama melalui lift kargo besar. Setelah itu, truk akan bisa meninggalkan tempat penampungan langsung di depan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah beberapa basa-basi sederhana, Noise menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna, jadi dia dengan bijaksana pergi bersama para pemain guild. Ketika Noise pergi bersama anak buahnya, Fang Heng segera melepas topeng di wajahnya. Dia berjalan ke panel kontrol dan dengan cepat menyesuaikan lokasi lintasan keretakan spasial. Setelah beberapa saat, jalur teleportasi yang telah diposisikan ulang sekali lagi memancarkan cahaya biru lemah. Dor, lantainya bergetar sedikit. 8 wujud cacing mutan fusi Tyrant melangkah keluar dari portal secara berurutan. Di bawah kendali Fang Heng, mereka berjalan ke trailer di belakang truk dan berbaring dengan tenang. Kemudian muncullah Tyrant fusi biasa. 2 Tyrant fusi biasa dijejalkan ke dalam satu trailer. Lalu datanglah Lickers merah, yang menerkam truk di belakang mereka dan memasuki celah di antara truk-truk. Terakhir, ada tim zombie anggur biasa. Mereka saling berpelukan dan berjalan keluar dari portal, memenuhi ruang terakhir di trailer. Ini adalah pertama kalinya Zonglei melihat tim zombie sebesar itu dari dekat. Dia diam-diam senang. Untungnya, Fang Heng bukanlah musuh mereka. Namun, Zonglei juga merasa sangat aneh. Mengapa Fang Heng menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawa begitu banyak tim zombie ke sini? Apakah dia berencana menyerang wilayah barat? Hampir selesai. Fang Heng menggosok lehernya, merasakan kepahitan dalam hatinya. Dalam permainan, secara teori, hanya Dark Knight yang memiliki jalur teleportasi. Cetak biru untuk jalan yang ada di tangan pemain juga diperoleh dari Dark Knights. Lagi pula, jumlahnya terbatas. Fang Heng menghitung bahwa jika dia tidak menggunakan jalur teleportasi, akan memakan waktu 2 hari untuk mengendarai truk ke wilayah barat. Misi alur cerita utama di Distrik 8 tidak bisa menunggu selama itu. Oleh karena itu, Fang Heng harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menemukan serikat pemain yang lebih dapat diandalkan untuk menyewa jalur teleportasi. Ketika semua zombie naik ke truk, Fang Heng menutupi truk dengan lapisan terpal. Pada akhirnya, lebih dari 20 NPC yang selamat keluar dari lorong itu. Mereka naik ke kabin truk satu per satu. Para NPC tidak tahu benda mengerikan apa yang dimuat di bawah terpal di bagian belakang truk. Fang Heng akhirnya memeriksa dan mengendalikan mesin secara manual untuk membuka pintu besi aula ke dunia luar. Ayo pergi.
10 menit kemudian, Wakil Presiden Seven Dimension Gaming Union, Noise, menyaksikan lebih dari 20 truk berisi barang meninggalkan tempat penampungan. Bos, haruskah kita mengirim seseorang untuk mengikuti mereka dan melihatnya? Ya, kirim seseorang untuk mengikuti mereka. Jaga jarak, hati-hati jangan sampai ketahuan. Olaf mengangguk. Dimengerti, serahkan saja padaku. Setelah meninggalkan tempat perlindungan, Fang Heng segera menuju ke koordinat tersebut. Di trailer di belakang truk, beberapa liker terus berjatuhan. Ci. Setelah mendarat, para liker menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian, sebuah mobil van putih muncul di jalan raya. Olaf memimpin tim kecil beranggotakan 3 orang untuk mengemudikan van. Mereka mengikuti jauh di belakang Fang Heng untuk memantaunya. Lihat, apa itu? Olaf tiba-tiba menemukan, dengan terkejut, bahwa bayangan merah telah muncul di kedua sisi jalan. Lebih dari 10 liker memblokir tengah jalan raya. Itu likers. Ci. Lebih dari 10 liker melihat mobil van putih itu dan langsung menerkamnya. Olaf dan yang lainnya segera mengangkat senjatanya dan melakukan serangan balik. Dor, cepat, abaikan saja mereka, tabrak saja mereka. Mendengar itu, pengemudi menginjak pedal gas hingga penuh dan menabrak sekelompok likers di depan. Namun, serangan likers berada di luar dugaan mereka. Seekor liker langsung menerkam atap truk. Sebuah cakar tajam menebas dan merobek lubang besar di seluruh bagian atas. Olaf mengangkat senapan otomatisnya, membidik ke atas, dan menarik pelatuknya. Dor, si penjilat kesakitan dan tak mampu berpegangan pada truk. Truk itu pun jatuh dengan keras ke tanah. Para liker yang tersisa tidak menyerah dan mengejar truk dari belakang. Lebih cepat, berkendara lebih cepat, singkirkan mereka. Olaf berteriak dan mengangkat senapan otomatisnya bersama kedua rekannya untuk menembak liker. Tiba-tiba, Olaf merasakan sesuatu menggigit pergelangan tangannya. Dia mengangkat tangannya dan mengerutkan kening. Kapan luka tersebut muncul di tangannya? Ketika dia melihat lebih dekat, sederet pesan muncul di retinanya. Petunjuk, tubuh cacing mutan yang tidak dikenal sedang mencoba mengendalikan sistem saraf pusat Anda. Petunjuk diperoleh dari kesulitan permainan tingkat rendah berdasarkan atribut dasar Anda. Sistem saraf pusat Anda akan terinfeksi oleh tubuh cacing tak dikenal dalam waktu 45 detik. Apa yang sedang terjadi? Tubuh cacing mutan. Kapan tubuh cacing mutan muncul di wilayah barat mereka? Dia memperhatikan dengan saksama. Ternyata ada cacing mutan kecil di truk itu. Dan kapan mereka muncul di truk? Keringat dingin mengucur di dahi Olaf. Ia tiba-tiba menyadari bahwa temannya, yang sedang mengemudikan truk, tiba-tiba berhenti bicara. Apakah dia terinfeksi? Sebelum dia sempat menyadarinya, mobilnya telah kehilangan kendali sepenuhnya. Ledakan. Dengan suara keras, mobil itu keluar jalur dan menabrak batu besar di pinggir jalan. 458, Pengumpulan Informasi Tubuh Vaksin. Fang Heng, kita telah memasuki area pusat wilayah barat dan sedang menuju ke koordinat tersebut. Ada area reruntuhan hangus di sana. Tidak ada material yang bisa digunakan di dekatnya, jadi tidak ada pemain yang mendirikan tempat berlindung di sana. Melihat semuanya berjalan lancar, Zonglei menghela napas lega dan menjelaskan kepada Fang Heng dengan suara pelan, Dimensi Ketujuh adalah salah satu serikat game terbesar di wilayah barat. Kami sudah beberapa kali bekerja sama dengan mereka, jadi kami bisa dianggap teman. Belum lama ini, Presiden baru saja menghubungi mereka, dan mereka belum punya rencana untuk mendirikan tempat perlindungan guild saat ini. Fang Heng membolak-balik catatan permainan dan mengangguk. Sepertinya orang-orang dari Dimensi Ketujuh tidak terlalu bisa diandalkan. Mereka sudah mengirim orang untuk mengikuti kita. Apa? Zonglei tercengang. Orang-orang. Bagaimana Fang Heng tahu? Kemudian, Zonglei menyadari ada sesuatu yang salah. Belum lagi fakta bahwa kerjasama guild mereka dan Fang Heng perlu dirahasiakan. Sekali ada yang membuntuti mereka, bahkan misi rahasia mereka kali ini pun akan sangat terpengaruh. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berhenti dulu dan memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka? Tidak perlu. Kita sudah menyingkirkan mereka. Zonglei tercengang. Secepat itu. Kapan ini terjadi? Dia tidak melihatnya bergerak. Fang Heng melambaikan tangannya, lalu berkata dengan santai, aku sudah melakukan riset sebelumnya dan menemukan bahwa tubuh cacing juga bisa menyerang tubuh liker dan tinggal sementara di bawah kulitnya. Meskipun mereka tidak bisa meningkatkan liker, terkadang mereka bisa menghasilkan beberapa efek peningkatan yang tak terduga.
Mendengar kata-kata Fang Heng, Zonglei tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Jadi, Fang Heng telah menumpangkan cacing mutan itu ke tubuh Liker. Zonglei berulang kali menghibur dirinya sendiri. Fang Heng bukanlah musuh, melainkan rekan satu tim. Hei, jangan seperti itu. Aku bukan monster. Aku hanya ingin mempelajari kerjasama antar anggota tim zombie dan menambahkan beberapa taktik. Bukankah sebaiknya kita menimbun lebih banyak mayat cacing mutan lalu menyebarkannya? Secara teori, kita tidak bisa melakukan itu. Ding Min menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah mempelajari tubuh cacing mutan. Setelah mereka meninggalkan tubuh Fusi Tyrant untuk sementara waktu, aktivitas dan daya serang mereka akan berkurang secara bertahap. Itu sudah batas bagi mereka untuk bertahan hidup selama seminggu tanpa menemukan inang. Mereka tidak bisa menimbun dan memelihara dalam jumlah besar. Begitukah? Fang Heng kecewa. Sayang sekali kita tidak bisa menggunakan bak ini. Tapi idemu tetap sangat bagus. Ide pertarungan Liker agak menarik. Ding Min mengangguk dan menyemangati, sayang sekali para Liker tidak bisa menyediakan nutrisi yang cukup untuk tubuh cacing mutan. Jika tubuh cacing mutan menginfeksi Liker, fungsi Liker akan sangat berkurang, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Zonglei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya lagi. Benar saja, mereka dari pasukan pemulung. Ada yang salah dengan mereka berdua. Satu jam kemudian, rombongan tiba di titik penyebaran vaksin virus zombie yang telah dipilih Ding Min sebelumnya. Lebih dari 20 truk berbaris dan berhenti di pinggir jalan. Ding Min turun dari truk. Di depannya tampak reruntuhan yang hangus. Fang Heng memberi isyarat pada Ding Min dengan matanya. Ekspresi Ding Min serius. Ia berjalan ke ruang terbuka di depannya, dengan hati-hati meletakkan kotak berisi vaksin berkonsentrasi tinggi di tanah, lalu menekan tombol pada kotak itu. Mundur sedikit. Ding Min membawa Fang Heng dan yang lainnya mundur agak jauh. Apakah sudah selesai? Ya, butuh waktu untuk menyebar. Ding Min menatap kotak percobaan di depannya dan mengamatinya dengan saksama. Saya perlu mengambil sampel pertama dalam 10 menit. Fang Heng bertanya, apakah akan ada masalah dengan zombiku? Tidak akan ada. Kecuali tubuh vaksin ditingkatkan pada tahap selanjutnya, efek vaksin antibodi pada zombie akan sangat terbatas. Lagi pula, mayat zombimu istimewa. Itu bagus. Zonglei yang mendengarkan di samping merasa bingung. Dia sangat penasaran mengapa dia datang jauh-jauh ke wilayah barat. Tak lama kemudian, sebuah petunjuk melintas di depan mata Fang Heng. Petunjuk, tim pemain telah merilis vaksin antivirus yang sangat terkonsentrasi. Petunjuk, vaksin antivirus sedang menyebar. Petunjuk, misi alur cerita utama pemain memiliki anomali. Perbaikan otomatis sedang diproses. Petunjuk, perbaikan selesai. Tim pemain telah memulai misi alur cerita utama, pengumpulan informasi tubuh vaksin. Nama misi, pengumpulan informasi badan vaksin. Deskripsi misi, Anda telah merilis vaksin antivirus yang sangat tidak stabil. Vaksin ini dapat menyebabkan mutasi khusus. Harap kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Persyaratan misi, cobalah untuk mengumpulkan informasi tentang vaksin antivirus dan zombie yang terkena vaksin. Hadiah misi, terpengaruh oleh campur tangan manusia, hadiah tidak diketahui. Ini, vaksin, misi khusus alur cerita utama. Hadiah tak diketahui. Intervensi manusia. Zonglei juga menerima misi tim. Jumlah informasi yang diberikan misi itu terlalu besar, dan dia belum sempat menanyakannya. Saat dia mengangkat kepalanya, Zonglei menyadari sesuatu yang aneh telah terjadi di area hangus di depannya. Hei, lihat ke sana. Fang Heng sedikit menyipitkan matanya. Satu persatu, pohon palem berwarna hijau keabu-abuan menjulur dari tanah. Zombie yang bermutasi bangkit dari tanah dan berjuang untuk merangkak keluar. Tubuh mereka tertutup lumpur, dan mereka meratap saat berjalan perlahan menuju Fang Heng. Petunjuk, penyebaran vaksin telah menyebabkan mutasi virus di daerah tersebut. Petunjuk, penyebaran vaksin saat ini di wilayah tersebut adalah 0,32%. Mutasi di wilayah tersebut adalah 0,05%. Pemurnian wilayah tersebut adalah 0,02%. Ding Min melihat sekeliling dengan waspada dan bergerak mendekati Fang Heng. Ia berkata dengan suara pelan, Fang Heng, seperti yang kuprediksi, kemungkinan virus menyebabkan mutasi kecil pada zombie sangat tinggi. Aku perlu mengumpulkan lebih banyak sampel. Sepertinya keberuntungan kita memang kurang baik. Zonglei berpikir dalam hati,
Apakah ini masalah keberuntungan? Ia pun menjadi gugup. Ia mengeluarkan senapan otomatis dari ranselnya dan berdiri berdampingan dengan Fang Heng, bersiap untuk bertempur. Zonglei memperhatikan Fang Heng telah mengeluarkan sesuatu dari ranselnya dan berada dalam posisi bertarung. 5 zombie yang bermutasi juga berada dalam postur yang sama dengannya. Mereka memegang senjata khusus yang sama dengan Fang Heng. Hah, apa-apaan? Perak, apakah itu jarum? Ci. Detik berikutnya, Zonglei mendengar suara gesekan. Kemudian, liker merah yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka. Cakar tajam likers menusuk ke dalam tim zombie yang bermutasi. Log permainan Fang Heng diperbarui dengan cepat. Petunjuk, klon zombie Anda, liker, telah membunuh zombie mutan tingkat 1. Anda telah memperoleh informasi terkait zombie mutan tersebut. Tingkat penyelesaian misi, 0,001%. Mengumpulkan informasi dengan membunuh makhluk yang bermutasi. Mata Fang Heng berbinar, seharusnya mirip dengan misi-misi sebelumnya yang pernah ia temui. Secara teori, ia bisa mendapatkan tingkat penyelesaian dengan membunuh zombie bermutasi dan mengumpulkan sampel. Akan tetapi, tingkat penyelesaian yang diperoleh dengan membunuh satu orang terlalu sedikit. 459, membunuh monster. Di depan mereka terjadi pembantaian berdarah. Melawan tim zombie level rendah, tim liker, yang mewarisi sebagian atribut Fang Heng, memiliki keuntungan besar. Tim liker yang menyerbu tim zombie langsung mengambil alih kendali situasi. Sebelum tim zombie mutan itu dapat memanjat keluar dari tanah itu telah ditusuk oleh cakar tajam liker. Zonglei berdiri di sana sejenak, lalu diam-diam meletakkan senapan otomatis di tangannya. Keluarga liker telah mengambil alih kendali situasi. Vaksin masih menyebar, dan tim zombie bawah tanah masih bermutasi. Semakin banyak zombie bermunculan dari bawah kaki mereka. Dingmin menatap Fang Heng dan berkata, Fang Heng, aku perlu mengumpulkan lebih banyak data sampel. Ya, saya mengerti. Sambil berbicara, seekor zombie berwujud Tyrant menjulurkan beberapa tanaman merambat dari lengan kanannya dan melilit seekor zombie cakar hantu tingkat 2 yang baru saja dibangkitkan dari bawah tanah. Dor, sang tiran melangkah maju dan membawa zombie cakar hantu ke Fang Heng. Fang Heng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekan pengumpul sampel perak di kepala zombie cakar hantu. Ketak. Pada saat yang sama, klon zombie lainnya melakukan hal yang sama seperti Fang Heng. Mereka mengangkat pengumpul sampel hidup di tangan mereka dan menusuk kepala zombie tersebut. Klak. Petunjuk, Anda telah memperoleh sampel hidup dari zombie cakar hantu tingkat 2*6. Fang Heng dengan hati-hati menyimpan pengumpul sampel hidup. Di sisi lain, 5 atau 6 zombie merambat terhuyung-huyung dan melilit tubuh zombie cakar hantu yang bermutasi itu erat-erat. Kemudian, mereka perlahan menyeretnya ke dalam truk di belakang mereka. Bawa kembali, dan kita akan mempelajarinya nanti. Zonglei melihat apa yang terjadi. Segalanya berada di luar pemahamannya tentang permainan ini. Bisa bekerja seperti itu. Ledakan. Kemudian, satu bentuk Tyrant lain melilit satu lagi zombie mutasi tier 2 dan berjalan mendekat. Seperti biasa, Fang Heng mengambil pengumpul sampel baru dan menusuk kepala zombie yang bermutasi. Hanya dalam beberapa menit, hampir semua jenis zombie yang bermutasi dikumpulkan. Fang Heng membuka catatan permainan untuk memeriksa. Petunjuk, tingkat penyebaran vaksin distrik 7, 0,0001%, tingkat penyebaran vaksin wilayah barat, 0,0001%, tingkat penyebaran vaksin zona pemain, 0,52%, tingkat mutasi zona, 0,05%, tingkat pemurnian zona, 0,03%. Petunjuk, misi alur cerita utama, tingkat penyelesaian misi pengumpulan data 0,005%. Misi pengumpulan data terlalu lambat. Selain itu, berapakah laju difusi vaksin dan laju evolusi zona? Fang Heng merenung dan berbalik menatap Dingmin. Dokter Dingmin, apakah Anda tidak merasa efisiensi kita agak lambat? Dingmin mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Mempercepat penyebarannya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Risikonya akan meningkat drastis jika kita mempercepat penyebarannya. Oke, Fang Heng berpikir sejenak dan mengangguk untuk mengonfirmasi. Ayo kita lakukan. Waktunya sempit, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Zonglei sebenarnya ingin bertanya pada Fang Heng apa yang akan dia lakukan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar langkah kaki berat datang dari truk di belakangnya. Dia menoleh ke belakang.
7 wujud Tyrant fusi masing-masing membawa ember logam yang tingginya lebih dari 1 meter dan berjalan turun dari belakang truk. Mereka berjalan dengan langkah berat ke tengah tanah berlumpur kosong di depan mereka. Dor, ember-ember logam itu ditaruh di tanah satu persatu. Sang tiran menekan tombol pada ember logam. Gas vaksin antivirus berwarna putih, sangat pekat, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, menyembur keluar dari pori-pori dalam ember logam dan dengan cepat larut di udara. Petunjuk, vaksin antivirus menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, jantung Zhong Lei berdebar kencang. Gila banget. Dia melihat banyak sekali zombie mutasi mengulurkan tangan mereka dari bawah bumi yang hangus. Dimulai dari zombie mutasi tier 1 dan tier 2 di awal. Ke tingkat 3 setelah itu. Atau bahkan tingkat 4. Tingkat 5, wujud fusi Tyrant juga telah bergabung di medan perang. Mereka bertarung sengit dengan zombie raksasa yang bermutasi. Ekspresi tenang Fang Heng berangsur-angsur berubah menjadi terkejut dan gembira. Seiring vaksin antivirus menyebar lebih cepat, zombie bermutasi bermunculan dari tanah di sekitar mereka. Seluruh area yang hangus terkena dampak mutasi virus, dan tim zombie bermutasi tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah. Jumlah dan kekuatan tim zombie yang bermutasi jauh melampaui perkiraan awal Fang Heng. Tim zombie kecil dikepung oleh kerumunan zombie dari segala arah. Tim zombie yang dikendalikan Fang Heng tak mampu lagi menahan serangan itu. Bahkan Tyrant pun mulai mati di bawah serangan tim zombie yang bermutasi. Ledakan, zombie mutasi tingkat 5, mata hantu. Tubuhnya dipenuhi mata kuning pekat. Melihatnya saja sudah membuat orang mual. Daya infeksi dan kemampuan berburunya yang kuat membuat pemain sangat takut. Zhong Lei panik. Ia menatap Fang Heng dengan saksama, tetapi ia melihat tatapan aneh di mata Fang Heng. Kejutan. Zhong Lei merasa seperti dia salah melihatnya. Pupil mata Fang Heng mengecil. Tingkat 5, besar. Akhirnya dia menemukannya. Sekelompok besar tim zombie mutan tingkat 4 dan tingkat 5. Log permainan Fang Heng diperbarui dengan kecepatan yang sangat cepat. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie mutasi khusus tingkat 4, bermata 1. Petunjuk, Anda telah memperoleh 281 poin bertahan hidup, kristal evolusi tingkat 2*1. Petunjuk, Anda telah membunuh zombie mutasi khusus tingkat 3, pedang tajam. Mereka semua adalah kristal evolusi. Sudah lama sejak dia mendapatkan begitu banyak poin dan kristal evolusi dengan mudah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, poin dan kristal evolusi Fang Heng meningkat pesat. Zhong Lei tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Fang Heng, haruskah kita mundur? Fang Heng melirik ketiga tiran yang sedang bertarung melawan zombie mata hantu, berpikir bahwa itu sungguh disayangkan. Dia telah terjebak di level 18 untuk waktu yang lama. Tidak hanya sulit untuk membunuh mayat zombie tingkat tinggi, tetapi juga butuh waktu lama untuk menemukannya. Tidak mudah untuk menemukan kesempatan untuk membunuh zombie dan memperoleh kristal evolusi tingkat lanjut. Dia berpikir bahwa dia setidaknya harus menunggu sampai dia menyelesaikan misi alur cerita utama, lalu mendapatkan kepemilikan zombie apokalipse sebelum dia bisa perlahan-lahan menemukan kesempatan untuk naik level. Dia tidak menyangka akan melihat harapan untuk naik level sekarang. Tetapi, lupakan, Fang Heng menarik napas dalam-dalam dan membiarkan dirinya sadar kembali. Dengan tersebarnya vaksin antivirus, tim zombie mutasi yang dibangkitkan akan menjadi lebih kuat. Klon zombinya saat ini menunjukkan tanda-tanda tak mampu bertahan. Ia tak bisa lagi melihat akhir dari tim zombie di sekitarnya. Jika ia tidak hati-hati, ia mungkin juga akan mati di sini. Oke, cukup untuk hari ini. Ayo mundur dulu. Setelah menerima perintah Fang Heng, wujud zombie Tyrant mulai melindungi Fang Heng dan yang lainnya saat mereka mundur. 8 bentuk Tyrant fusi zombie membuka jalan di depan truk. Para NPC menaiki truk dan membawa subjek uji zombie yang diikat di trailer di belakang mereka kembali ke tempat perlindungan tempat mereka berasal. 460, melarikan diri lebih penting. Tak lama setelah kau meninggalkan tempat penampungan, kau diserang oleh para liker. Dan kau menemukan mayat cacing mutan. Noise sangat bingung saat mendengar berita timnya hancur. Apa yang sedang terjadi? Kapan tubuh cacing mutan muncul di wilayah barat? Noise menyadari betapa gawatnya situasi. Ia bertanya-tanya apakah masalah ini ada hubungannya dengan Leveway Gaming Guild. Tiba-tiba, komputer survival pribadinya menerima beberapa pesan penting. Sesuatu yang besar telah terjadi di daerah yang hangus itu. Gelombang zombie berukuran super telah meletus.
Sejumlah besar zombie tingkat tinggi telah menyebar dari bawah tanah, termasuk sejumlah besar zombie tingkat 4 dan sejumlah kecil zombie tingkat 5. Gelombang zombie mulai mengamuk dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Beberapa tempat perlindungan telah hancur total oleh gelombang zombie. Konon, sejumlah besar tim zombie masih bangkit di area hangus. Tim-tim zombie raksasa bahkan bermunculan. Hanya masalah waktu sebelum seluruh area hangus runtuh. Setelah itu, tim zombie pengembara kemungkinan besar akan menyebar ke beberapa area dekat area hangus. Ledakan. Mendengar kabar buruk yang tiba-tiba itu, Noise langsung mengumpat dalam hatinya. Markas mereka berada di dekat daerah yang hangus. Jika informasinya akurat, saat area hangus itu runtuh seluruhnya, markas persekutuan gaming dimensi ke-7 mereka akan menjadi yang pertama diserang oleh tim zombie. Noise merasa bahwa malapetaka telah turun dari langit. Dia langsung melupakan masalah Lifeway Gaming Guild dan mulai berpikir bagaimana cara menghadapi gerombolan zombie gila ini. Seluruh forum pemain wilayah barat distrik 7 juga gempar. Gelombang zombie raksasa di area hangus ini datang tiba-tiba, dan intensitasnya bahkan lebih mengejutkan. Untuk sementara waktu, berbagai macam postingan dan video streaming langsung bertebaran di seluruh forum, dan semua orang panik. Noise menenangkan pikirannya dan buru-buru memerintahkan para pemain tempat perlindungan untuk memperkuat garis pertahanan. Tidak lama kemudian, truk-truk besar berbaris dan melaju ke tempat perlindungan dari jalan raya. Hai, Noise. Zonglei menjulurkan kepalanya dari kursi pengemudi dan menyapa Noise. Kamu kembali secepat ini. Noise sangat cemas. Karena bencana besar akan datang, Noise tidak berminat untuk mencari tahu tujuan sebenarnya Zonglei datang ke wilayah barat. Maaf, saya ada urusan lain. Ada masalah besar di wilayah barat. Ya, aku juga dengar. Waktu kami pulang, kami lihat banyak zombie berkeliaran di jalan. Sial, banyak banget zombie yang muncul dari tanah. Kamu nggak lihat adegan itu? Seram banget. Kami bahkan belum selesai misi dan kabur. Melihat wajah Noise, Zonglei dalam suasana hati yang baik. Kenapa dia mengirim seseorang untuk mengikuti mereka? Pasti seru sekarang. Sambil berbicara, Zonglei diam-diam melirik pelakunya, Fang Heng. Fang Heng duduk di kursi penumpang, mengenakan topeng dan berpura-pura tidur. Sialan, kau yakin, apa gelombang zombie sedang menuju tempat perlindungan kita? Lebih tepatnya, gelombang zombie ini sangat aneh. Para zombie berkeliaran tanpa tujuan, jadi. Zonglei menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar takut. Berpikir kembali ke saat mereka melarikan diri, mereka mengandalkan 8 bentuk tiran yang ditingkatkan untuk berjuang keluar dari pusat gelombang zombie. Jika mereka menunda lebih dari 10 menit, mereka mungkin akan terjebak di tengah gelombang zombie dan mati. Sepanjang perjalanan, Zonglei melihat banyak sekali zombie yang bangkit dari bawah tanah. Sialan, Noise tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, ada apa dengan para zombie itu? Entahlah, Zonglei merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. Maaf, Noise, zombie-zombie itu terlalu menakutkan. Kita tak bisa mengalahkan mereka, jadi kita harus kabur. Pokoknya, semoga berhasil. Setelah kembali ke markas melalui jalur teleportasi, Ding Min segera mengumpulkan personel penelitian di markas untuk melakukan penelitian terhadap zombie yang bermutasi. Fang Heng juga memasuki markas penelitian, sementara Zonglei membawa NPC kembali ke Lifeway Gaming Guild melalui portal dan melaporkan perjalanan mereka. Setelah menghabiskan banyak upaya, Fang Heng mengendalikan zombie tanaman merambat untuk mengunci tubuh penelitian zombie yang bermutasi ke dalam pot budidaya satu persatu. Teguk, teguk, teguk. Setelah pot kultivasi diisi dengan cairan khusus, zombie mutan yang ditangkap menjadi tenang satu persatu dan jatuh koma. Fang Heng mengamati benda-benda penelitian di dalam pot budidaya dengan rasa ingin tahu. Seluruh laboratorium pasukan pemulung ramai dengan aktivitas. Ding Min berdiri di depan wadah budidaya dan dengan cermat mencatat data rincian setiap sampel hidup dalam wadah budidaya. Aku akan segera mulai bekerja dengan tim zombie bermutasi dan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang antivirus. Aku butuh formulir Tyrant-mu untuk membantuku. Tentu saja, tidak masalah. Fang Heng langsung setuju. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Begitu dia mengatakan itu, petunjuk permainan muncul di depan mata Fang Heng. Petunjuk, stasiun radio kiamat Anda telah menerima pesan mendesak. Jantung Fang Heng berdebar kencang, dan dia segera menyalakan radio bertahan hidup. Zonglei, bos Fang Heng, Federasi telah membuat langkah besar.
Saya telah diblokir di aula teleportasi oleh pasukan pemulung. Ini sangat mendesak. Jika memungkinkan, sebaiknya kita bisa bertemu secepatnya. Kita ada di aula teleportasi. Dingmin, aku. Dingmin memperhatikan gerakan Fang Heng. Ia membelai rambut pendek Fang Heng dan berkata, lupakan saja. Kerjakan saja. Aku di sini. Fiu, kalau begitu aku serahkan saja padamu. Lain kali aku akan membawakanmu produk perawatan kulit. Fang Heng mengangguk ke arah Dingmin dan bergegas meninggalkan laboratorium. Dingmin menatap Fang Heng sekali lagi, yang pergi terburu-buru dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia terus berkonsentrasi. Tim peneliti, bersiaplah untuk putaran pertama pengujian zombie mutan tingkat 1. Di aula teleportasi, Zonglei baru saja menerima berita terbaru dari markas besar dan segera bergegas ke Fang Heng. Tanpa diduga, orang-orang dari pasukan pemulung tidak mempedulikannya dan langsung menghentikannya. Merasa tidak berdaya, Zonglei hanya bisa mengirim pesan kepada Fang Heng untuk meminta bantuan. Melihat Fang Heng muncul, dia segera maju ke depan. Fang Heng, kita dalam masalah. Presiden baru saja menerima berita dari saluran khusus. Federasi telah mengumpulkan hampir seluruh kekuatan distrik 7 dan bersiap untuk menyelesaikan pertemuan pukul 4 sore besok untuk melancarkan serangan umum terhadap pasukan pemulung. Ada kabar bahwa gelombang pertama perlengkapan pertempuran mereka telah diangkut ke garis depan melalui jalur teleportasi. Mendengar ini, Fang Heng langsung merasakan sakit kepala. Mustahil. Lagi, mengapa federasi tidak mau berhenti? Fang Heng cukup marah. Kalau federasi benar-benar tidak peduli dan melakukan segala cara untuk mencari masalah dengannya, markas pasukan pemulung tidak akan mampu bertahan. Zonglei sedikit bingung. Dia bertanya, Fang Heng, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu panik. Kondisinya sangat stabil. Fang Heng menjilat bibirnya pelan, dan sekilas kegilaan terpancar di matanya. Bagus. Apakah dia ingin bermain? Lalu mereka akan bermain besar. Selanjutnya bab 461, memainkan permainan besar.